Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Izinkan saya tetap menggunakan masker untuk mengingatkan kita bahwa kita masih ada di masa-masa pandemi COVID-19. Saat ini dunia dilanda pandemi COVID-19, tidak terkecuali negara kita. Dampak ekonominya juga cukup jelas. Selain dampak kesehatan, meningkatnya pengangguran akibat PHK di mana-mana. Bisnis pun ikut terpuruk. Rasa galau, frustasi dikhawatirkan berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Di sisi lain, video kali ini mengungkapkan realita kehidupan yang tidak mudah, sehingga umumnya orang enggan masuk di dalamnya. Video ini diharapkan dapat memberikan inspirasi positif, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang terpuruk, khususnya akibat pandemi COVID-19. Apa inspirasi positif itu? Silakan ikuti video ini hingga selesai. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apa kesan pertama pada saat Anda mendengar kata sampah? Enak dilihat, indah dilihat, atau buruk dipandang mata? Mari kita dengarkan pendapat beberapa narasumber. Silakan. Sampah itu berhubungan dengan kotor, bau, dibuang, tidak guna, seperti itu kira-kira. Ya identik dengan kotor, kemudian jijik. Sampah itu kotor, bau, sisa-sisa makanan dibuang kayak gitu. Sampah adalah barang sisa dan barang yang dibuang. Sekarang, coba apa yang terbayang pada diri Anda pada saat Anda mendengar istilah sampah masyarakat? Sampah masyarakat itu orang atau kelompok yang merugikan masyarakat, lebih banyak merugikan masyarakat, jadi dianggap sampah. Adalah kelompok manusia yang mungkin dianggap tidak berguna dan menyusahkan. Ya, orang-orang yang ngerugiin masyarakat kayak gitu. Sampah masyarakat adalah orang-orang yang tidak mandiri dan hidupnya bergantung pada orang lain. Jadi sangat merugikan. Sampah hampir pasti ada di aktivitas baik rumah tangga, bisnis, perkantoran, dan lain-lain. Sampah-sampah itu dikumpulkan ke dalam bak sampah, diambil oleh petugas sampah, diangkut dan dikumpulkan di tempat pembuangan sampah terakhir, atau sering orang menyebut TPST. Tahukah Anda, sahabat, National Geographic menyebutkan bahwa TPST Bantar Gebang adalah yang terbesar di dunia dengan luas sekitar 110 hektar. Itu kurang lebih 146 kali luas lapangan bola dengan 7.000 ton sampah per hari. Tahukah Anda di mana TPST Bantar Gebang? Anda lihat. Menurut berita jakarta.co.id, jumlah pemulung sebanyak 7.000 orang, meskipun data ini masih perlu diklarifikasi. Dan saya berhasil menemui dan ngobrol dengan salah seorang pemulung yang di sana. Mari kita temui beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh tanya? Boleh. Nama siapa, Pak? Nama saya Jasid bin Mail. Umur lahir tahun 1970. Berarti 50 tahun, Pak, ya? 50 tahun. Putra berapa sekarang, Pak? Ya, Putranya berapa? 5. Oh, 5. Iya, 5. Sekolah di mana, Pak?
Sekolah di SMP 1, SMK lulus semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama yang botot tuh, yang kecil masih TK. Berapa lama Pak Bapak jadi pemulung Pak? Kalau nggak salah dari tahun 2004 sampai 2020, jadi 2004, 16 tahun Pak ya? Iya, iya. 16 tahun jadi pemulung. 16 tahun. Kenapa Pak jadi pemulung Pak? Ya berhubung di kampung usaha susah, ya kita ngejar di sampah, usahanya di sampah, jadi bisa dibuat tikelah, buat kebutuhan sehari-hari. Kalau mulung apa aja sih yang dikerjain Pak? Oh, kalau pemulung itu kita nyari mainan aqua, kaleng, botol, yang kira-kira laku aja. Itu nyarinya di mana Pak? Di atas di sampah di Bantar Gebang ini, di pembuangan sampah itu. Buang sampah. Jadi Bapak naik ke bukit. Naik ke gitu bukit. Dulu mah lagi tahun 2008 tuh masih rendah, sekarang udah tinggi, udah capek naik ke atas gitu. Wah, jadi Bapak naik ke bukit, Atas, kemudian ngambilin barang masih barang-barang kita ambil lah, barang-barang yang kira-kira laku. Terus dikumpulin Pak ya? Kumpulin, terus kemudian dijual. Gitu. Jual juga 15 hari baru kita jual. Begitu. Satu sehari bisa dapat berapa keranjang tuh Pak? Kalau sehari tuh ya 2 karung. 2 karung. 2 karung. 2 karung tuh 2 keranjang berarti Pak? 6 keranjang. 6 keranjang. Jadi, suka dukanya apa Pak jadi pemulung itu Pak? Ya suka dukanya ya harga mainan turun. Terus ya kendala hujan. Kalau sukanya ya gitu harga mainan normal. Pernah nggak Pak nemu benda-benda berharga? Oh, emas. Pernah? Emas, duit nggak pernah. Iya. Ya 500 ribu tuh pernah. Iya, kalau yang gede-gede kayak yang lain sih nggak pernah. Aku jarang. Nggak jarang, iya. Jadi mungkin lebih banyak dukanya kali Pak ya? Iya, banyak dukanya. Kalau musim hujan, mesti naik bukit, naik bukit, iya. Kadang ada kehujanan. Kehujanan itu. Pernah jatuh Pak? Jatuh, kena kayu pernah. Nah, selama ini cukup nggak Pak untuk ngidupin keluarga Pak? Cukup nggak cukup lah, dicukup-cukupin. Cukup nggak cukup, dicukup-cukupin Pak ya? Iya. Itu gampang-gampang susah itu Pak. Iya. Nah, saya dengar di sini Pak, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk air minum itu harus beli. Itu gimana ceritanya Pak? Emang kalau di tanah di sini udah tercemar dari air sampah, udah menyerap di dalam tanah ini. Ya air minum masak itu beli per galon itu 5.000. Kalau air mandi sama nyuci, alhamdulillah ada sumbangan dari pemerintah tuh DKI air bersih. Tapi khusus untuk minum untuk masak beli. Mau nggak mau Bapak harus beli Pak ya? Ya. Nah, sekarang ini kan masa pandemi Pak ya? Ya. Nah, mempengaruhi harga jual nggak Pak? Mengaruhi, jadi jatuh harga. Jadi tadinya 17 per kilo, sekarang cuma 1.000. Dari 17.000 1.700. 1.700. Jadi 700.000 per kilo. Itu gabruk. Per kilonya 1.700. 1.700. Normalnya. Normal. Sekarang menjadi 700 rupiah. 700 rupiah sampai 1.000. Jadi berapa karung tadi Pak? 20 karung. 20 karung itu berapa lama ngumpulinnya Pak? 15 hari. 15 hari. 15 hari. 20 karung. Iya, pokoknya setengah bulan lah 15 hari ya. Sekarang laku berapa itu Pak? Sekarang 1.100. Kita udah gabruk dah, nggak disurti lagi. Bukan. 20
karung itu Iya. laku berapa, Pak? Kalau 20 karung itu mendapat uangnya. Iya. Itu kalau mamanya 1.000, kalau 7 kintal cuma 700.000. 1.000. Iya. Selama Selama bulan setengah itu, bulan ya. 700.000 selama setengah bulan. Heeh. Seandainya sampah ini tidak pernah ada yang mulung, Iya. kira-kira jadinya seperti apa, Pak? Waduh, kalau nggak ada pemulung itu sampah udah tinggi banget udah. Tinggi udah, kalau nggak ada dibantu dengan pemulung. Bisa kayak apa dah sampah tingginya. Itu udah separohnya diambil pemulung. Yang jadi sampah itu ya yang nggak laku aja udah. Kresek, mainan, kayu itu diambil pemulung. Ya kalau seumpamanya itu ya mendesak dari ekonomi ya pemulung lagi dah, pemulung ya. Tapi harapan saya pengen jadi diam di kampung. Di kampung ya. Iya, Tetap mau istirahatnya di cita-cita ada, kampung Pak, ya. ya. Cita-cita ke depan tetap ada. Iya, Tapi untuk saat ini demi keluarga apapun Bapak tetap semangat, Pak, semangat. ya. Iya, luar biasa. Demi keluarga, anak dan istri. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Ya, amin. Meskipun sekarang ini pandemi, Bapak tetap sehat. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kembali ke judul video ini. Benarkah mereka itu bukan sampah masyarakat? Silakan. Bukan, mereka bukan sampah masyarakat. Pemulung itu bukan sampah masyarakat karena mereka menghasilkan sesuatu. Mereka bekerja, mengumpulkan barang-barang untuk dijual lagi. Bukan, mereka bukan sampah masyarakat. Tentu berbeda. Pemulung itu bekerja secara mandiri, dia hidup dari mencari rezeki di tempat sampah. Jadi walaupun di tempat kotor, tapi mereka mandiri dalam mencari nafkah. Jadi tidak termasuk sebagai sampah masyarakat. Bayangkan, teriknya panas matahari, terpapar matahari di tengah-tengah hamparan sampah, masih lebih dia sukai dibanding memulung pada saat musim hujan. Musim hujan seakan-akan menjadi neraka bagi para pemulung. 16 tahun bukan waktu yang sebentar bergumul dengan sampah untuk menafkahi anak istrinya. Ternyata pada masa COVID sekarang ini sangat berpengaruh pada ekonomi pemulung. Selain lebih sulit menjual hasil kerjanya, harganya pun jatuh hingga setengahnya. Tapi semangat mereka pantang menyerah. Daya juang mereka luar biasa. Ini yang patut kita acungi dengan jempol. Nah, menurut Anda, apakah kehidupan Pak Jasim ini bisa menjadi inspirasi? Silakan. Bisa, mereka bisa inspirasi orang lain. Oh ya, tentu sangat menginspirasi bahwa dengan segala keterbatasannya, dengan segala kesulitannya, dengan segala bahaya yang dihadapi, bau, becek dan seterusnya, para pemulung ini masih berusaha untuk hidup mandiri. Jadi ini satu contoh bagaimana kalau orang mau berusaha tentu akan dibukakan pintu rezekinya. Jadi sangat inspiratif saya kira. Nah, inspirasi inilah yang ingin kami sampaikan. Kita sampai pada bagian yang penting dari video ini. Pertama, dampak ekonomi akibat masa pandemi ini sangat terasa. PHK ada di mana-mana, bisnis terpuruk, banyak saudara-saudara kita yang galau. Mereka itu saudara-saudara kita loh. Mereka butuh motivasi, mereka butuh dorongan moral. Kedua, kepada sahabat-sahabat saya yang barangkali sedang galau, saya tidak mengatakan Anda harus menjadi pemulung, tidak. Tetapi ayo, jadikan perjuangan pemulung tadi sebagai inspirasi dan motivasi. Ingat ya,
para pemulung itu tidak punya keterampilan lain selain memulung. Anda barangkali punya keterampilan, insya Allah Anda dapat bangkit kembali. 3, saya telah mewawancarai setidaknya 2 orang lagi. 2 orang ini pun kehidupannya juga sangat menarik. Jadi silakan tunggu video selanjutnya. Kalau Anda tidak keberatan dan merasa bermanfaat, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng agar Anda menjadi orang pertama pada saat nanti videonya akan saya upload lagi. Kepada saudaraku yang di masa pandemi ini tidak mengalami dampak ekonomi, silakan bantu saudara-saudara kita yang sedang galau. Silakan share video ini. Barangkali setelah melihat kenyataan para pemulung itu dapat membangkitkan gairah mereka kembali, dapat membangkitkan semangat mereka kembali. Berbagi itu indah kok. Ada nggak sih orang yang sedih karena berbagi? Nggak ada kali. Yang ada terjadi sebaliknya. Bahagia itu sederhana kok. Rasakan sensasi rasa bahagia itu pada saat Anda berbagi kebaikan kepada orang lain. Dan percaya, kebahagiaan yang Anda rasakan akan meningkatkan imunitas Anda. Imunitas adalah harga yang mahal pada saat masa pandemi sekarang ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, semangat Indonesiaku.